Belly Roadshow. Nah, duitnya kita taruh di situ. Yeah. Bedanya adalah kita itu adalah investor receh, kecil-kecil, retail. Okay. Jadi pakai duit berapapun ya sekarang dengan teknologi yang sekarang ini beda dengan yang dulu aku masih berlayar harus ratusan juta gitu. Sekarang mungkin dengan 100.000 aja gitu kan. Teman-teman udah bisa investasi gitu. Menarik ya, menarik sekali. Tapi ya. peluangnya memang menarik sih, menarik. Peluangnya gimana, Mas? Ya itu kan memang high return, high risk ya. Haris, ya. Jadi ya sebelum menginvestasikan sesuatu atau kita kan mencari uang itu kan susah ya, tahu sendiri lah ya. Nggak ada yang buang juga ya. Bateng tulang. Nggak ada yang buang Nggak juga. ada buang juga. Nggak ada yang buang Nggak uang ada ya. makan siang gratis Nggak ada ya. makan siang Betul. gratis, iya. Jadi Dia makan malam. hati-hati dengan hati-hati dengan duit kita. Nah, sebelum masuk ke satu investasi mau apapun itu termasuk saham itu tolong baca dulu, riset dulu gitu. Apa yang harus kita ketahui? Nah, ini mungkin bisa dibagi juga Ya, ya, Mas. boleh, Mas. Apa yang perlu kita ketahui gitu ya ketika kita mau join gitu ya Kita mau nyebur ke dunia saham ini. ya, Banyak sih ini ya perintil-perintilannya kecil-kecil. Tapi mungkin pertama adalah kita itu tadi riset dulu. Kita mau lihat perusahaan mana dulu nih. Kalau aku kan mungkin lebih kepada aliran fundamental. Fundamental itu maksudnya gini. Lihat yang dia fundamentalis itu ini perusahaan ini benar-benar bagus nggak gitu. Nggak ada istilah kan saham gorengan itu aku nggak masuk ke situ. berarti mesti di riset Riset tuh perusahaannya, kita bener. harus tahu banget. Misalnya ya perusahaan makanan, minuman, itu kan yang bonafit kan ada. Terus perusahaan telekomunikasi atau kendaraan, apa kan banyak tuh. Tapi kita riset dulu. Nah setelah itu mungkin selanjutnya kepada platformnya kita mau pakai apa nih. Kan untuk main itu. Untuk main itu betul. Kadang-kadang kan kayak aku nih tidak setiap saat harus di depan komputer nih. Nah ini aku mobile, jadi sering menggunakan Mobile Legend. mobile phone. Bukan Mobile Legend ini ya. Mobile Legend. Mobile Legend sih katanya ML ya. Enakan disingkat aja berarti ya. Nah itu Kita harus pinter juga cari kita harus platform. pinter cari platform itu supaya kadang-kadang kan nge-lag koneksi dan segala macam itu juga berpengaruh ya. Cuman kalau untuk fundamental kan tidak harus setiap saat melihat aplikasi ya. Cuman kalau aku sih asik-asik aja kalau lihat wah ini sudah naik nih 50% gitu ya. Asik juga tuh ngelihatnya. Tahunya Gitu. gimana, Mas? Naik turunnya sahamnya? Ya itu tadi lu ngerti ya, Bro? Jadi tadi yang Mas Kur bilang mau kita lihat platformnya apa itu gunanya untuk melihat itu kira-kira ya Mas memantau itu. Ya, tapi kan kita nggak sekonyong-konyong aja percaya sama platform itu, Ji. Oh iya Benar betul. nggak? Kita juga mungkin di luar ketika platform bilang mau naik nih, masa sih gitu kan? Nah itu apa yang dilihat dari faktor X di luar gitu selain Jadi itu. sebenarnya kan banyak ya review di YouTube juga banyak tuh review broker mana yang bagus, broker mana yang sering diinstal gitu-gitu tuh teman-teman bisa ngecek. Ada juga yang misalnya dari banknya. Ada nggak bank itu kayak kalau mungkin kita di Jakarta dan sekitarnya ya banyak lah ya. Tapi kalau di kampung cek juga tuh bank itu ada nggak sampai pelosok. Jangan sampai misalnya kita punya penghasilan nih ya, kita mau setor duit, banknya nggak ada, kita harus ke kota dulu kayak gitu-gitu. Nah itu hanya lebih ke platform saja sih, kenyamanan kita. Cuman yang lebih penting adalah kepada research perusahaannya. Jadi nggak langsung percaya juga sama aplikasi ketika dia bilang naik gitu ya, Mas ya. Iya, atau ini kadang-kadang kalau sekarang ini kan sudah banyak tuh yang ya semacam influencer gitu ya. Saham ini naik, ikutin beli besok. Tahu-tahu jeblok gitu kan. Setelah jeblok terus kita salahin orang itu. Kenapa sih ini? Nah, mungkin bagusnya kita baca. Tapi dalam dunia saham sih nggak bisa berpikir gitu ya Mas. Maksudnya ketika kita merugi, gimana sih ini? Iya. Ya, itulah yang tadi soal itu karena resiko persoalan yang ada- tinggi itu ya. Iya, Ji, itu kalau pakai orang ketiga ya, Mas ya. sebenarnya nggak juga Akhirnya sih. kita punya rasa kok
wah dia nggak benar nih mainnya gitu. Iya, sebenarnya gini, kembali lagi ke mindset saham itu high risk high gain. Gitu ya. Kita harus paham bahwa Risikonya itu tinggi risiko nih. tinggi. Kalau nggak mau risiko tinggi, beliin emas aja atau taruh di bawah bantal gitu kan. Nah, tapi di situ ada faktor psikologi kita. Wah, emosi nih teman-teman cuannya tinggi, kita masih biasa-biasa aja. Gitu. Kadang orang ini Nafsu. di luar sistem, yang pengaruh influencer tadi di luar sistem, dia kasih tahu tuh mungkin di YouTube, mungkin di aplikasi yang lain, Instagram gitu. Ini ada saham bagus nih, tanpa memberitahukan hal-hal fundamental atau mungkin informasi-informasi yang terkait perusahaannya. Terus tahu-tahu bilang beli ini, beli saham ini gitu. Itu yang bahaya ya. Itu bahaya. Sudah beli perusahaannya gulung tikar. Ulung tikar. Keluar udah Orang yang rekomendasiin akunnya ditutup. tutup. Udah dapat duit kan? Taunya tuh orang yang rekomendasiin orang perusahaan itu juga, orang dalam. Iya. Mainan dia ya. Pernah jeblok sebesar apa Mas Iwan? Nah, pasti pernah rugi ya, Mas? Merugi pernah ya Mas? Iya, total loss pernah. Total loss. Ya, teman, ini platformnya aku bukan di saham ya. Aku pernah di forex. Oh, main forex juga. Forex, karena forex itu kan pasarnya kan Indonesia pasar pagi, Amerika malam gitu. Itu kebalik kan. Begitu mereka sedang dagang, kita lagi tidur gitu kan. Nah, pernah waktu itu aku coba tuh masukin full 100% dari modal gitu kan. Ternyata aku lupa tuh kasih stop loss. Ini ada istilah teknis lah ya, stop loss. Ketiduran. Besoknya udah. Jadi memang kita harus pantau juga itu. Ya, Itu forex. Kalau yang forex. Forex ya. Kalau yang saham juga bisa juga memantau gitu. Tapi itu ceritanya dari orang teknikal ya, orang main teknikal. Orang teknikal itu melihat chart atau pergerakan harga. Tapi kalau fundamental, kalau aku sih lebih cocoknya sih di fundamental. Kita lihat nih history, apakah dia punya manajer yang bagus, dia punya kondisi keuangan yang sehat, gitu kan, dan rasio-rasio keuangan lain lah. Ya tadinya jadi sopir kapal, sekarang udah belajar keuangan gitu kan. Gitu ya. Mantap. Itu yang Tapi itu total loss itu ya Mas. Total loss. baru ke saham akhirnya. Jadi teman-teman juga jangan berpikir bahwa saham ini bisa sempurna didapatkan keuntungan terus gitu ya. Ternyata bahkan yang sudah melakukan riset gitu ya Mas Kur ya. Iya. Ternyata bisa juga ya, walaupun halnya tadi soal ketiduran, artinya ya ini yang disebut resiko tinggi soal saham tadi ya, apapun bisa terjadi gitu. Apa bedanya Mas sama yang ada di sekarang tuh yang lagi marak tuh, aplikasi-aplikasi yang kayak grafik orang jantung tuh? Oh ya banyak Bisa itu, naik, turun. ada apa sih? itu? Binary option. Kalau di binary ini memang dia menariknya itu Sabtu Minggu tuh buka. Coba diperhatikan kalau di forex ataupun di saham itu cuma hari kerja Senin juga. bukanya, karena memang pasarnya ada. Gitu. Tapi kalau binary, kalau aku ini ya search itu kan di internet itu, dia menggunakan algoritma komputer. Jadi kita trading itu lawannya komputer, bukan trader yang lain gitu. Nah, kadang-kadang kita main sama komputer. ya kan Sabtu Minggu buka. Oh itu ya. Sabtu Minggu buka. Yang pada kenyataannya sebetulnya saham itu tidak akan pernah ada aktivitas Bukan saham, ini kan kalau binary ini kan grafiknya lebih kepada ya mungkin merujuk kepada indeks apa gitu. Indeks itu kumpulan saham, misalnya 10 terbaik saham apa gitu. Jadi bukan saham individu. Tapi misalnya 10 perusahaan terbaik di mana, terus di copy, masukkan ke aplikasi misalnya gitu. Nah, kalau aku sih tidak menyarankan itu ya untuk pemula, karena bikin spot jantung tadi dibilang. Tapi walaupun itu juga tetap bisa meraup keuntungan dari situ, tetap bisa ya. Bisa ya. Bisa. Tapi lebih banyak untung apa ruginya kalau itu? Iya, kalau aku pribadi sih, aku udah coba yang di forex, aku udah coba yang binary, aku coba saham, kayaknya memang lebih nyaman di saham. Jadi kita bisa lebih, walaupun resiko tinggi, tapi kita bisa analisa. Iya, analisa perusahaannya bagus, terus kita sistemnya nabung saja. Setiap bulan kita punya berapa, kita tabung. Gitu. Pengaruh-pengaruh apa sih Mas Kur yang signifikan untuk kemudian saham ini dikatakan
bagus atau tidak? Kalau di Maksudnya standar ya, maksudnya ini biar bisa dibagi. Ada standar nggak untuk kita apa namanya mas, mapping ya, menganalisa itu faktor apa sih biasanya gitu? Kalau aku lihat sih, karena dulu kan aku pernah kerja di tambang ya, itu kan lebih ke komoditas ya. Tambang batu bara, batu bara itu sendiri kan komoditas untuk apa? Ya jadi bahan bakar pembangkit listrik gitu, atau jadi pokoknya menjalankan listrik lah. Jadi ngelihatnya ada dua sebenarnya, yaitu kondisi makroekonomi sama mikroekonomi. Makro itu maksudnya gini, keadaan dunia seperti lagi apa ini. Contoh sekarang ini lagi pandemi nih ya, orang nggak boleh keluar, ya kan. Terus mungkin orang pada nontonin channel kita nih, gitu kan. Berarti kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor teknologi itu digital itu lagi gede, lagi booming nih, gara-gara faktor makro ini, gitu kan. Aku juga punya saham tuh Netflix, masih aku pasang nih sekarang. Netflix, Amazon, beberapa yang perusahaan-perusahaan teknologi masih aku keep. Karena apa? Kondisi makronya belum membaik. Jadi kondisi makro baik atau buruk itu mempengaruhi. Kemudian yang mikronya itu kondisi perusahaan. Nah, tadi yang dibilang harus research tadi. Researchnya dari mana? Ya mungkin dari berita, atau mungkin dari laporan-laporan keuangan, atau mungkin datang ikut rapat. Jadi kadang-kadang setiap tahun sekali itu perusahaan membuat rapat, namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kita kan pemegang saham. Ya. Kita bisa ikut kalau sempat loh ya. Untuk mengetahui ini ya, keadaan mikro tadi yang Mas Kur bilang ya. Si kondisi perusahaan tadi ya. Termasuk ini habitnya direkturnya mungkin kita harus tahu ya. Kebiasaan. Apakah sering main golf gitu ya? Itu namanya caddy gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Ke kafe ya kan. Bikin saham jadi anjlok gitu. Ada satu jargon gitu kan, wah ngapain kamu beli saham X, itu kan cuma buat beli baju mewahnya si artis ini gitu kan. Ada juga tuh. Itu risetnya sampai ke situ ya mas, harus sampai ke situ ternyata ya. Mikronya ya. Just joke aja, joke. Jadi buat bocoran mas, kondisi pandemi selain tadi perusahaan-perusahaan elektronik, teknologi, apa aja nih yang menurut Mas Iwan? Ini kan pandemi, tapi perusahaan-perusahaan harus bisa jalan, walaupun ada terbatas gitu ya kan. Kalau yang sudah lewat ini adalah terkait vaksin. Pandemi ini ya membawa berkah ya kan. Satu sisi ada di sektor kesehatan. Tadi kan ada teknologi, jadi orang yang sehat di rumah, tidak kemana-mana. Jadi kalau bosen ya cuman nonton video di internet apa. Satu sisi masalah kesehatan, karena kan sekarang sudah ada vaksin nih. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang membuat vaksin, mengimpor vaksin, mendistribusikan vaksin, gitu, mempunyai alat bantunya. Nah, itu secara makro ya, ini kita lihat secara makro. Ini diuntungkan, tapi ini sudah lewat. Atau sedang lewat lah. Kalau yang vaksin kan sudah ada banyak, mungkin yang distribusi belum, mungkin sebentar lagi.